Ohayo teman-teman virtual, welcome to Anime Virtually. Sekarang kita akan bahas Jujutsu Kaisen episode ketiga. Cerita kali ini semakin seru, yuk kumpas tuntas. Episode ketiga berjudul Girl of Steel. Sama seperti minggu lalu, ada 5 highlight yang mau gue angkat. Yuk check it out. Highlight pertama, ujian pertama. Akhirnya terkonfirmasi juga siapa murid ketiga di bawah bimbingan Satoru Gojo, yaitu Nobara Kugisaki. Yes, dia adalah cewek di kereta yang kita lihat di episode sebelumnya. Setelah semua muridnya berkumpul, Gojo membawa ketiga muridnya ke sebuah gedung di area Roppongi. Disinilah Gojo mengadakan tes lapangan pertama untuk Yuji dan Nobura. Awalnya Yuji merasa keberatan karena dia tidak mengetahui jurus apapun untuk membasmi roh jahat. Namun menurut Gojo, Yuji tidak perlu khawatir karena di dalam tubuhnya sudah mengalir kekuatan jahat milik Sukuna. Apakah Yuji bisa mengendalikan Sukuna? Itulah pertanyaannya. Gojo berpesan agar Yuji jangan sampai membiarkan Sukuna muncul dan mengambil alih tubuhnya karena hal itu akan mengundang roh jahat yang lain. Lalu Gojo juga memberikan Yuji sebuah golok bernama pembasmi kutukan untuk digunakan saat melawan roh jahat. Dengan menggunakan golok ini, Yuji dapat dengan mudah mengalahkan roh jahat, bahkan ikut membantu Nobura yang sempat kewalahan menghadapi musuhnya. Tapi akhirnya Nobura dapat mengalahkan musuhnya setelah mengeluarkan 2 jurus yang akan saya bahas sebentar lagi. Highlight kedua, kutukan. Membahas lebih dalam mengenai kutukan, Gojo mengatakan bahwa gedung lokasi ujian pertama tersebut dihuni oleh roh jahat karena letaknya berada di dekat kuburan. Namun kuburan sendiri sebenarnya bukan sumber dari roh jahat, melainkan karena banyak orang mengaitkan kuburan dengan rasa takut sehingga melahirkan banyak roh jahat. Hal ini selaras dengan ucapan Gojo sebelumnya, yaitu roh jahat sebenarnya lahir dari pikiran manusia. Gojo juga menerangkan bahwa kekuatan dan jumlah dari roh jahat bertambah seiring dengan pertambahan populasi manusia. Selain itu, kecerdikan dari roh jahat juga berbeda-beda, tergantung dari manusia yang memberikan energi negatif ini. Sekalipun roh jahat yang dihadapi tidak sakti, tapi bisa saja mereka lebih cerdik atau licik. Highlight ketiga, 2 jurus Nobura. Selain ingin tahu apakah Yuji dapat mengendalikan Sukuna, Gojo juga ingin tahu apakah Nobura memiliki motivasi untuk mengalahkan roh jahat. Karena sebenarnya ada banyak orang yang memiliki kemampuan sihir, tapi mereka menyerah untuk menggunakannya karena tidak bisa mengalahkan roh jahat. Apalagi dalam tes ini, roh jahat yang dihadapi oleh Nobura memiliki sifat yang berbeda dengan roh jahat yang sering ia hadapi di desa. Awalnya Nobura tidak menyadari hal itu. Dia dengan lihainya mengeluarkan kekuatan melalui palu dan pakunya. Jurus ini dia arahkan dengan cara melemparkan paku kepada roh jahat, dan paku yang tertancap pada lawan akan mengalirkan kekuatan sihir milik Nobura. Ia pun akhirnya berhasil memusnahkan musuhnya dengan gampang menggunakan jurus ini. Tapi ternyata muncul roh jahat lain yang jauh lebih licik. Roh jahat ini menyandra seorang anak kecil dan mengancam akan membunuhnya. Nobura merasa tersudut dan sudah akan menyerah. Tapi tiba-tiba Yuji datang menolong dan Nobura dapat mengeluarkan jurus kedua untuk mengalahkan roh jahat tersebut. Yaitu, jurus kedua ini menyerupai boneka voodoo. Nobura meletakkan boneka jerami di atas potongan tangan roh jahat, lalu dia memukul paku yang tertancap di atas boneka jerami tersebut dan roh jahat itu pun seketika mati. Highlight keempat, motivasi Nobura. Setelah berhasil mengalahkan semua roh jahat di gedung itu, Yuji bertanya pada Nobura kenapa ia ingin masuk ke sekolah sihir di Tokyo. Nobura menjawab karena dia tidak ingin tinggal di desa lagi dan ingin tinggal di Tokyo. Flashback, ketika Nobura masih kecil dan tinggal di kampung halamannya, ia memiliki seorang teman baik bernama Saori yang berasal dari Tokyo. Tapi orang-orang desa tidak menyukai Saori, karena dianggap Saori meremehkan dan menyebut orang desa itu bodoh. Karena itulah, Saori dan keluarganya pindah lagi ke kota. Nobura tidak ingin tinggal di desa karena dia takut lama-lama dia akan menjadi orang desa yang paranoid. Nobura pun berharap setelah dia pindah ke Tokyo, dia dapat bertemu lagi dengan Saori. Highlight kelima, siapakah murid yang meninggal? Bagian ini muncul di penghujung episode ketiga, yaitu terdapat entry jurnal yang menuliskan bahwa di sebuah penjara di Tokyo, terdapat sebuah telur berisi roh jahat.
Roh jahat ini sangat kuat karena bisa sampai terlihat oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuatan sihir. Karena situasinya sangat berbahaya, maka 3 orang siswa tingkat pertama dikirim ke lokasi ini. Tapi dilaporkan bahwa salah satu dari mereka terbunuh. Siapa ya kira-kira? Menurut kalian bagaimana episode kali ini? Oke, sekian dulu video dari gue. Kalau kalian suka dengan konten yang gue bawain, please subscribe dan tekan tombol like. Dan kalau kalian punya kritik dan saran, komen aja di bawah. Gue pasti bacain satu-satu. See you di episode selanjutnya dan bye-bye!